Profesor Aris Junaidi beserta Ibu Sri Wahyuningsi, kami mendoakan Bapak dan Ibu selalu dilimpahi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal PAUD Dikdasman, Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktur Sekolah Dasar, para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, kepala LLDT, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya ini kita dapat melaksanakan acara penarikan mahasiswa dan penutupan program kampus mengajar perintis Ditjen Dikti dan Ditjen PAUD Dikdasmen pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020. Kita awali acara dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ibu dan Bapak yang berbahagia, agar acara ini memberikan manfaat kepada kita semua, marilah kita membacakan doa yang dipimpin oleh Bapak Romi Siswanto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya membacakan doa secara Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwan indal hisab. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Razak, Tuhan pemberi rezeki, limpahkanlah rezekimu kepada kami, rezeki yang halal, agar kami menghasilkan anak-anak yang bersih hatinya serta pikirannya. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan pemberi berkah, berkahilah pada mahasiswa KMP Ilmu yang bermanfaat, agar menjadi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan memberi keselamatan para pemimpin-pemimpin kami, para guru-guru kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya koneksi TNN-nya kurang baik nih Pak, terputus nih Pak. Baik, terima kasih Bapak Romi Siswanto. Mohon maaf ya, sedikit gangguan sinyal. Hadirin yang kami hormati, meningkat pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Nadiem Makarim, kami persilakan. Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan banggakan, Ibu dan Bapak serta teman-teman mahasiswa. Tidak terasa sudah 10 minggu berlalu sejak dimulainya penugasan 2.389 mahasiswa kampus mengajar perintis di 686 SD di berbagai penjuru Indonesia. Selama 10 minggu ini teman-teman mahasiswa telah melakukan perjuangan yang luar biasa untuk membantu agar pembelajaran tidak terhenti bagi adik-adik SD yang berdampak pandemi.
Saya telah mendengar begitu banyak cerita baik selama penugasan teman-teman. Ada mahasiswa yang sampai menjadi pelatih dalam hal adaptasi teknologi pada lokakarya kelompok kerja guru di daerah tersebut. Tentu kontribusi ini manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh para guru di SD penugasan, tetapi lebih luas lagi ke seluruh daerah dan masyarakat setempat. Saya mendengar banyak ide pembelajaran kreatif yang lahir dari hasil kolaborasi ini. Ada yang berhasil menyulap tanah berpasir menjadi papan tulis untuk mengajarkan baca dan tulis. Ada yang menerapkan kompetensi teknik sipilnya untuk membuat alat peraga sains sederhana. Ada yang menggunakan ilmu psikologinya untuk membantu guru mengajari siswa berkebutuhan khusus. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berbagai inovasi ini berhasil teman-teman wujudkan. Walaupun tantangan di lapangan begitu berat, ada yang setiap hari harus berjalan berkilo-kilo untuk mencapai SD tujuannya. Ada yang harus naik turun gunung bersama para guru untuk mengunjungi rumah-rumah para siswa. Ada yang setiap hari harus menjinjing sepatu dan tasnya menyeberangi sungai. Semoga banyak pengalaman berharga yang akan berguna untuk masa depan kalian. Pengalaman tentang kegigihan, ketekunan, kolaborasi, serta kemampuan berkreasi dan berinovasi. Semoga kehadiran sekalian selama 10 minggu menyentuh hidup banyak orang. Sekali lagi, terima kasih atas pengabdian dan inspirasi yang diberikan kita semua. Semoga keberhasilan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa gotong royong berbagai macam pihak. Terima kasih kami ucapkan kepada para perwakilan universitas yang telah menyeleksi dan mengirim para mahasiswa terbaiknya ikut program ini. LPDP yang telah memberikan bantuan biaya hidup dan potongan UKT kepada para mahasiswa. Para pengajar yang telah memberikan pembekalan kepada para mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. Para dosen pembimbing lapangan yang telah menjadi teman diskusi dan menjadi tempat konsultasi para mahasiswa, dan ibu bapak dinas pendidikan yang telah memberi dan menyambut kedatangan para mahasiswa, bahkan memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan mahasiswa dalam bertugas. Terima kasih kepada para kepala sekolah dan guru-guru SD yang telah menjadi guru pamong dan pendamping selama teman-teman mahasiswa mengabdi. Terima kasih karena telah mengajarkan pada teman-teman mahasiswa kita tentang makna menjadi pejuang pendidik Indonesia. Tentang apa itu artinya menjadi seorang guru dan bagaimana mengemban tanggung jawab sebagai seorang teladan. Ibu, bapak, dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, dari program Kampus Mengajar Perintis 2020, kita bisa melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, guru, atau kementerian. Kita semua bisa dan harus berperan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan bagi generasi penerus bangsa ini. Di penghujung tahun 2020 ini saya ingin menyampaikan bahwa tahun depan akan ada lebih banyak lagi inisiatif yang akan Kemendikbud keluarkan, dan saya berharap ibu, bapak, dan teman-teman mahasiswa akan kembali berperan dan berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut. Sehingga bersama kita bisa mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia. Akhir kata, dengan tulus saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Kampus Pengajar Perintis 2020 dan sampai bertemu di program Kampus Mengajar 2021. Bagi teman-teman mahasiswa yang mengajar dalam program ini, inilah yang namanya Kampus Merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Nadiem Makarim, Ibu serta Bapak yang berbahagia. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Profesor Insinyur Nizam, MSc PhD. Kami persilakan. Dibawa kemana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Bapak Dirjen Prodikdasmen, Pak Jumeri. Yang saya hormati staf Susmendikbud, Mas Pramudade, para pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu Direktur, Kepala Pusat Asesmen Pembelajaran Balitbang, dan para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten maupun Kota, serta Bapak Ibu dosen pembimbing mahasiswa yang berbahagia, serta yang saya cintai dan banggakan, adik-adik mahasiswa, terutama peserta program kampus mengajar perintis. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bertemu dalam acara penarikan mahasiswa dan penutupan program kampus mengajar perintis tahun 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kampus mengajar perintis ini merupakan satu terobosan baru sebagai bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan hard skill dan soft skills-nya, mengikuti passion-nya untuk memberikan dharma baktinya bagi bangsa dan negara. Kampus Mengajar Perintis ini merupakan satu program yang secara khusus kita lakukan di masa pandemi ini dan saya sampaikan apresiasi yang luar biasa sekali untuk para mahasiswa sekalian yang telah bergabung di dalam kegiatan Kampus Mengajar Perintis atau KMP ini selama 10 minggu terakhir ini dengan terjun langsung ikut mendidik adik-adiknya, anak-anak kita semua di pendidikan dasar dengan berbagai program, baik membantu guru di dalam mengajar, di dalam memanfaatkan teknologi, dan di dalam memperkuat literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua juga membantu di dalam adaptasi teknologi. Kita rasakan selama pandemi ini kita harus melakukan transformasi yang cepat di dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan juga membantu para guru, para pamong di sekolah di dalam administrasi sekolah. Nah, program ini tentu akan memberikan soft skills, memberikan pengalaman, pengayaan, pengalaman bagi para mahasiswa sekalian. Pada program kali ini telah diikuti oleh 2.390 mahasiswa dari 89 perguruan tinggi dan menyasar 692 sekolah dasar yang tersebar di 277 kabupaten kota di 32 provinsi. Ini adalah awal dari program Kampus Merdeka untuk kampus mengajar yang kita implementasikan justru di masa pandemi. Dengan keberhasilan program ini, insya Allah di semester yang akan datang kita akan bisa mengirim lebih banyak lagi mahasiswa untuk terjun langsung menjadi guru, mendampingi guru, dan mengasah empatinya, mengasah soft skill dan hard skill dari mahasiswa, dan tentu juga pengalaman langsung berhadapan dengan para adik-adik mahasiswa dan juga dengan para guru profesional yang ada di lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pada para mahasiswa yang telah mengikuti program ini hingga berakhir pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Pak Mendikbud Mas Nadiem Anwar Makarim yang telah mendorong terselenggaranya program ini dan selalu mengapresiasi dan memotivasi kita semua di dalam program Kampus Merdeka, dalam program Kampus Mengajar Perintis ini. Demikian pula saya ucapkan terima kasih pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti serta Dirjen Prodikdasmen terutama Direktorat SD, juga Direktorat GTK, Pusmenjar, Balitbang,
Muda, dalam hal ini Dinas Pendidikan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan juga pada pimpinan perguruan tinggi yang telah sangat aktif menjadikan program ini bisa berjalan dengan baik atas bimbingan dari para dosen pembimbing lapangan yang dengan penuh dedikasi telah mendukung adik-adik sekalian mengikuti program Kampus Mengajar Perintis ini. Tentu juga apresiasi pada para kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang turut membantu suksesnya penyelenggaraan program Kampus Mengajar Perintis. Kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama program ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Hal-hal yang baik tentu perlu kita kompilasi untuk kita tularkan pada program berikutnya, dan kekurangan-kekurangan perlu kita evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Juga ucapan terima kasih pada LPDP, terutama Direktur Beasiswa yang telah mendukung program ini sehingga program ini bisa terselenggara dalam waktu yang relatif, persiapan yang relatif sangat pendek. Sinergi dan kerjasama ini tentu harus selalu kita jaga dan kita teruskan pada program-program berikutnya. Adik-adik mahasiswa sekalian, selamat kembali ke kegiatan akademik selanjutnya, dan bagi yang masih tertarik untuk terjun kembali mendidik para siswa, adik-adik kita di SD, SMP, silakan untuk bergabung lagi di semester depan dalam program Kampus Mengajar yang lebih luas lagi. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama dari semua pihak. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Prof. Nizam. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen kepada Bapak Jumeri STP MSI. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Suara saya sudah bisa masuk, Mbak? Sudah ya? Halo? Sudah Bapak, sudah terdengar. Sudah Pak. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mendikbud, Bapak Dirjen Dikti, Bapak Dirjen GTK, Bapak SKM, bidang manajemen dan kompetensi, Mas Pramoda D. Sudarmo, Ibu Direktur SD, Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti. Yang saya hormati para pejabat fungsional media muda di lingkungan Kemendikbud, Bapak Ibu dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dari perguruan tinggi, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswa KMP, Kampus Mengajar Perintis, dan seluruh masyarakat pemerhati pendidikan yang hadir menyaksikan lewat kanal YouTube. Alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan dan kekuatan dan dapat berkumpul bersama dalam suasana yang sehat mengikuti penarikan mahasiswa dan penutupan program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020. Mas Menteri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada masa pandemi ini banyak sektor terdampak, tidak terkecuali pendidikan, yang mengharuskan kita berpacu dan saling bersinergi dalam memberi layanan pendidikan bagi seluruh anak negeri ini. Salah satu ikhtiar yang telah dilakukan Kemendikbud dalam memberikan layanan satu kepada masyarakat lewat satuan pendidikan yang terdampak pandemi ini adalah dengan adanya program Kampus Mengajar Perintis sebagai implementasi dari kebijakan Kampus Merdeka dengan menerjunkan lebih dari 2.000 mahasiswa pada lebih dari 600 SD, membantu pembelajaran di sekolah dasar yang terdampak COVID dan kesulitan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Bapak Ibu hadirin, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Program KMP, Kampus Mengajar Perintis,
yang dilaksanakan dalam rentang waktu 12 Oktober sampai 18 Desember tahun ini, atau kurang lebih 10 pekan, setidaknya ada beberapa manfaat. Dari sisi pemerintah, program ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam mencari solusi, menjadi problem solver atas kesulitan pada pembelajaran jarak jauh. Di mana secara tidak langsung dengan adanya program KMP ini dapat terjalin sinergi dan kolaborasi optimal dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah pusat, Kemendikbud beserta jajarannya, maupun dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, satuan-satuan pendidikan, dan para pendidik di daerah, serta khususnya sekolah sasaran yang sangat membutuhkan kehadiran para mahasiswa dalam pelayanan pembelajaran. Ini manfaat bagi pemerintah. Bagi sekolah dan peserta didik SD, dengan kehadiran mahasiswa di sekolah, tentu hal ini sangat dirasakan sekali sebagai kontribusi yang besar dan peran yang besar dalam membantu pembelajaran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan sekolah dasar. Peserta didik juga mendapat kesempatan berinteraksi dan terinspirasi oleh kehadiran adik-adik mahasiswa yang mengajar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ini sudah memberikan angin segar. Anak-anak kita, peserta didik SD, mendapat kesempatan bisa bertemu dengan kakak-kakaknya yang sudah punya keberhasilan mencapai jenjang pendidikan yang tinggi. Harapan kita, kehadiran mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini menginspirasi mereka untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya sehingga bisa menyusul seperti kakak-kakaknya menjadi mahasiswa. Kemudian hal yang penting bagi mahasiswa, apa manfaatnya? Dengan ikut kegiatan kampus mengajar perintis ini, adik-adik mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengasah jiwa leadership-nya. Banyak mahasiswa kita belum mendapat kesempatan latihan kepemimpinan pada organisasi kemahasiswaan baik yang universiter maupun ekstra universiter. Banyak di antara adik-adik mahasiswa belum aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, baik yang intra seperti senat mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa fakultas, kemudian juga organisasi himpunan mahasiswa yang aktif, maupun di kegiatan kemahasiswaan yang ekstra universitas. Banyak yang belum aktif. Nah, ini kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengasah jiwa leadership-nya. Beda dengan KKN. Kalau KKN, adik-adik secara kolegial, secara kolektif, melakukan kegiatan di sebuah desa, di sebuah lembaga bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi KMP, adik-adik semua bisa lebih mandiri, bisa lebih individual, dan mengasah kemampuan dirinya karena tertantang oleh keadaan untuk menyelesaikan di tempat. Ini latihan leadership yang luar biasa. Kemudian juga pembinaan karakter, termasuk kepekaan dalam menyikapi problema di masyarakat dengan memberi inspirasi untuk mencari solusi. Kita tahu sekarang ini kita punya problema pembelajaran yang bermasalah. Bermasalah karena adanya pandemi COVID. Kita butuh mencari solusi. Nah, adik-adik mahasiswa pada kesempatan yang indah ini, kesempatan yang hebat ini, bisa melakukan langkah-langkah untuk mengasah kepekaan itu. Kemudian kepekaan diasah, dianalisis situasinya, kemudian ciptakan solusi. Ini penting dimiliki oleh mahasiswa, karena mahasiswa ke depan merupakan tulang punggung kemajuan di negeri ini. Selain tadi mengasah jiwa leadership, karakter, kepekaan, juga kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini penting dimiliki, karena bagaimana jika adik-adik memiliki ide, tetapi tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa mengkomunikasikan idenya. Karena, mohon maaf,
banyak mahasiswa kita yang techbook minded, tidak senang kegiatan-kegiatan organisasi, tidak senang kegiatan kemasyarakatan, lebih senang belajar secara individual. Nah, kesempatan ini penting, bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi adik-adik untuk mengasah tadi kemampuan mendeskripsikan dan mengkomunikasikan ide-ide. Dalam bahasa kami dulu ketika aktif di lembaga kemahasiswaan, kira-kira 37 tahun yang lalu, jangan hanya menjadi macan kertas, yang hanya menjadi mimpi-mimpi yang tidak terrealisasi. Pemikiran adik-adik yang hebat, yang luar biasa harus diwujudkan. Lewat satuan SD, pendidikan SD yang adik-adik kunjungi, ciptakan inovasi-inovasi untuk membantu negeri ini. Kepada adik-adik juga mendapat pengalaman mengajar. Saya pribadi, ketika 37 tahun yang lalu kuliah di IPB, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk mengajar secara volunteer di SMP di sekitar Kota Bogor. Dan dari langkah ini memberi inspirasi kepada saya untuk terus mengabdi di bidang pendidikan sampai saat ini. Dan kita menemukan banyak permasalahan-permasalahan pendidikan di negeri ini yang harus kita pecahkan. Kami dari Satuan Pendidikan PAUD di dasar dan menengah menunggu kiprah adik-adik mahasiswa untuk mencari solusi banyak permasalahan yang masih kita hadapi. Setelah pulang ke kampus, tuliskan pengalamanmu, kemudian lakukan refleksi, diskusikan dengan teman-temanmu, dengan dosen-dosenmu, untuk bisa membuat langkah-langkah solusi atas permasalahan yang adik-adik temukan. Saya menunggu kiprah adik-adik mahasiswa berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Program KMP ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Direktorat Paudasmen, Direktur Jenderal Paudasmen, khususnya Direktorat SD, dengan Direktorat Jenderal Dikti, Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, serta Satuan Pendidikan Kepala Sekolah yang sudah menghasilkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan atau simbiose mutualisme di antara banyak pihak. Dan ini program yang hebat, mudah-mudahan semua pihak yang terlibat dalam proses ini mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Lebih khusus kepada anak-anak kita di SD dan kepada adik-adik mahasiswa. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Lewat anak-anak SD kita, investasi kita masih panjang. Adik-adik mahasiswa sebentar lagi sudah harus memberikan panen kepada negeri ini. Panen pemikiran, panen inovasi, dan panen pengabdian dari adik-adik semua mahasiswa yang mungkin sebentar lagi akan lulus dari perguruan tinggi. Saya tunggu kiprah adik-adik sekalian. Kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam program ini, atas nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kemudian Bapak Ibu gurunya, kepala sekolahnya, Dinas Pendidikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ikhtiar ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan memberi kontribusi untuk kemajuan dan kecerdasan anak-anak bangsa. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Ibu serta Bapak yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti penyampaian hasil monitoring dan evaluasi program Kampus Mengajar Praktis oleh Direktur Sekolah Dasar. Kepada Ibu Sri Wahyuningsih, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Neni atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim,
yang kita hormati Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak Jumairi STP MSc, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak Profesor Aris Junaidi PhD, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak D. Sudarmo beserta tim, yang terhormat pejabat fungsional media dan muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang kami hormati, yang terhormat perwakilan dari LPDP selaku mitra Program Kampus Mengajar Perintis 2020, dan seluruh mahasiswa Kampus Mengajar Perintis beserta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan pembukaan penarikan mahasiswa sekaligus penutupan program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020 pada saat ini. Dan izinkan saya untuk beberapa waktu ke depan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi secara random yang kami lakukan dalam rangka menjalankan program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, pimpinan, tamu undangan yang kami hormati, bahwa wabah pandemi COVID-19, bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh para pemimpin sebelumnya, tidak dapat kita hindari, telah meluluh lantakkan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tidak hanya faktor kesehatan, ekonomi, tapi juga sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan alasan tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berulang kali menyampaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai dari relaksasi penggunaan dana BOS yang sebagai perwujudan Merdeka Belajar di satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar, juga adaptasi terhadap kurikulum, serta kebijakan belajar dari rumah dalam rangka pemenuhan hak belajar dan hak kesehatan bagi peserta didik di seluruh jenjang yang ada di satuan pendidikan di bawah lingkup Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tentunya semua ini dilakukan dalam rangka tetap menjaga kualitas pendidikan, peningkatan mutu yang menjadi konsen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang melalui penyiapan pelajar, profil pelajar Pancasila. Tentunya ini menjadi konsen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pandemi ini, di masa belajar dari rumah, dan dalam solusi satuan pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring, tentunya ini harus disikapi oleh berbagai program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh satuan pendidikan, oleh masyarakat, oleh orang tua, bahkan oleh peserta didik itu sendiri. Dan alhamdulillah, salah satu program Kampus Merdeka, kebijakan Kampus Merdeka melalui program Kampus Mengajar yang sejatinya baru akan dimulai tahun 2021 juga harus dipercepat dilaksanakan 2020 melalui program Kampus Mengajar Perintis. Dan alhamdulillah Kampus Mengajar Perintis yang tahun 2020 ini yang telah dilaksanakan tahun
sejak 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ini yang sudah melibatkan 2.390 atau kurang lebih 2.400 mahasiswa, juga yang dari 89 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ditugaskan pada kurang lebih 237 kabupaten kota serta 692 sekolah dasar yang tentunya ini adalah sekolah dasar yang masih pada tahap akreditasi B dan C. Yang artinya sekolah dasar tersebut memang sekolah dasar yang sangat membutuhkan pendampingan terlebih di masa pandemi ini. Direktorat Sekolah Dasar memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring terhadap program kampus mengajar perintis ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir pada kesempatan ini melalui Zoom meeting ataupun menyaksikan melalui YouTube, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya, dan izinkan saya menyampaikan beberapa hal dari hasil monitoring yang telah kami lakukan. Bahwa berdasarkan hasil monitoring, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, monitoring ini kami lakukan kepada kabupaten kota dan respondennya adalah Dinas kampus mengajar perintis ini sangat membantu guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana apresiasi yang di depan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dari berbagai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para mahasiswa ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Tidak hanya dalam pendampingan pembelajaran, tapi juga salah satunya melalui pemanfaatan teknologi yang diberikan pendampingan oleh adik-adik mahasiswa kepada seluruh pengajar maupun pendidik di sekolah. Tentunya ini juga sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar, di mana masih banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Mas Awi, ini kok di saya mati ya, Bu Sri, suaranya? Kayaknya dari ibunya deh, Teh. Dari Oke, ibu siap. direkturnya. Mohon menunggu Ibu Bapak karena mungkin ada gangguan sinyal untuk Ibu Direktur SD ini masih. Kita mohon menunggu ya. Bisa dibantu teman-teman dari Direktorat SD? Baik, siap Ibu, sedang kami hubungi untuk Oke. siap. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu, jika di sini ada Prof. Aris. Iya, gimana?
Ibu. Prof. Aris mungkin Iya. bisa mohon dibantu sambil menyapa mahasiswa. Mungkin Prof sambil menunggu Ibu Direktur hadir kembali. Nyun saya punya Prof. Hanya setelah ini ya pemutaran video ya. Oh begitu, baik. Siap. Kalau nggak salah ya di agendanya Mbak Neni, Bu Neni. Berarti langsung kita skip aja nggih Prof, langsung ke video. Ya, betul, Prof. Aris. Jadi nanti mungkin bisa dilanjutkan. Kita saksikan dulu nggih videonya, Bu Nur. Ya, siap. Baik. Mungkin Bapak Ibu semua, kita akan menyaksikan video testimoni dari mahasiswa, Dinas Pendidikan dan juga sekolah. Disilahkan kepada Mas Alwi. Ya. Saya sangat tertarik masuk ke sini karena saya ingin mengajar di kampung saya sendiri dan memberi ilmu kepada siswa di kampung saya sendiri. Mencari pengalaman, kemudian yang kedua untuk menambah skill mengajar saya. Saya ingin memajukan pembelajaran atau pendidikan yang ada di daerah 3T. Karena kita tahu sendiri bahwa daerah 3T itu membutuhkan perhatian yang lebih terhadap dunia pendidikan. Saya juga ingin lebih menambah pengalaman saya, pengabdian saya, karena kebetulan saya juga dari jurusan pendidikan sekolah dasar. Kita bisa mengetahui karakter siswa dengan terjun langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Sukanya saya bisa mengajar secara luring atau tatap muka meskipun dalam tatap muka terbatas. Sukanya saya dapat menambah pengalaman saya dalam mengajar dan dapat berinteraksi langsung dengan siswa-siswi. Kemudian dukanya di dalam pembelajaran ada beberapa siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Dukanya sebagian siswa-siswi baik kelas tinggi maupun kelas rendah belum dapat membaca dan menghitung dengan baik. Setelah 1 bulan saya menjadi dia, saya mulai melihat ada perkembangan terhadap siswa, yaitu tentang menulis dan membaca. Pada awal saya mengajar, masih banyak siswa yang belum aktif dalam bertanya. Kemudian sebulan lebih saya mengajar dengan menggunakan bantuan media, sudah banyak siswa yang lebih aktif dalam mengenai pembelajaran yang kita pelajari pada hari tersebut. Kami sangat merespon dengan baik. Kebetulan sekarang kita di masa pandemi, jadi butuh pembelajaran yang kalau sekarang nih pakai teknologi HP, jadi bisa membantu guru-guru untuk mengadakan pembelajaran baik secara luring yang door to door, kemudian bantu dalam membuat administrasi pembelajaran, misal media pembelajaran. Adalah sangat membantu sekali, sekalian dalam melaksanakan tugas, ya juga sekalian pembimbingan belajar bagi para murid. Sangat terbantu di dalam proses belajar mengajar, sehingga kondisi yang pada awalnya kami merasakan sedikit berat, akhirnya juga sangat terbantu kehadiran mahasiswa. Ini dapat memberikan suasana baru, suasana ataupun warna yang cukup berbeda dan memberikan inspirasi bagi guru-guru lainnya. Mahasiswa memberikan banyak hal-hal yang positif dalam mengisi hari-hari kami dalam proses belajar mengajar ini. Iya, karena ini sangat bagus, diharapkan itu emang berlanjut terus dan
usahakan satu sekolah tuh ada 3 minimal guru mahasiswanya ya. Kita berharap program ini mampu untuk memberikan kekosongan-kekosongan terkait dengan kekurangan guru-guru yang ada di tempat. Saya kedepannya untuk program KMP ini selalu memilih mahasiswa-mahasiswi terbaik dari seluruh Indonesia. Semakin banyak anak-anak muda, mahasiswa yang datang ke sini untuk memberikan pembaharuan baik itu dari model pembelajarannya, kemudian dari sistem pengajarannya, sehingga ini dapat memberikan ruang bagi guru-guru lainnya untuk lebih memperbaharui sistem pembelajarannya. Hai kawan-kawan, kalian harus mengikuti program KMP karena program ini sangat baik dan sangat bisa membantu guru-guru. KMP bisa! Baik, monitor Ibu Direktur apa dari ya, Bu, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Ya, bisa, Mbak. Ya, sudah bisa. Ya, bisa. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Mohon maaf karena ini ada masalah sinyal nampaknya. Ternyata tidak hanya di daerah 3T, ternyata sinyal di Jakarta kami gangguan. Baik, izin saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan hasil kayaknya gini internetnya. Berdasarkan hasil analisis bukan yang dirasakan oleh sekolah selama pelaksanaan program KMP dan harapan ke depan, dapat kami simpulkan pertama dengan program KMP sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, tentunya program KMP ini juga sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar, di mana siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online. Mahasiswa KMP dengan kehadirannya membantu dalam kegiatan belajar dengan daring melalui door-to-door ataupun pembelajaran tatap muka secara terbatas sesuai kebijakan SKB 4 Menteri. Sehingga sudah beberapa sekolah di beberapa lokasi tentunya sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka khusus untuk zona hijau pada saat program KMP langsung. Yang ketiga, mahasiswa juga memberikan banyak kontribusi pada sekolah selama pembelajaran jarak jauh dengan mengenalkan pembelajaran berbasis digital atau luring, dan mahasiswa juga terlibat dalam pelatihan IT bagi guru melalui kegiatan. Untuk ini saya sudah menyampaikan terima kasih mahasiswa yang tidak hanya memberikan pendampingan dalam pelajaran sesuai ilmuwan atau di bidang pendidikan, tapi juga memberikan bantuan terhadap pendampingan akses digital yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru khususnya dalam memberikan pendampingan pembelajaran, selain juga untuk memudahkan para pendidik di lapangan untuk mengakses teknologi, mengakses sumber informasi. Dan tentunya ini sangat berarti sekali bagi kawan-kawan guru di lapangan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses kegiatan belajar mengajar di masa yang akan datang. Program KMP ini juga sangat baik dan sangat membantu guru dan juga kepala sekolah, terutama dalam pembelajaran jarak jauh dan dalam manajemen atau pengelolaan tata kelola sekolah. Yang keenam, sekolah dan dinas pada umumnya menyambut baik program kampus mengajar perintis dan harapannya ke depan program ini tetap dapat dilanjutkan, terutama untuk membantu sekolah yang memerlukan pendampingan
karena keterbatasan SDM, baik karena jumlah tenaga guru yang kurang atau karena kompetensi tenaga didik yang perlu ditingkatkan. Terlebih dari cara mengakses informasi maupun data-data serta konten-konten pembelajaran yang sangat diperlukan oleh sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar ke depan. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan pada kegiatan ini dari hasil monitoring yang kami lakukan tentu di program kampus mengajar di masa yang akan datang. Pertama, tentunya sosialisasi terkait program kampus mengajar juga harus lebih optimal kepada seluruh stakeholder dan kepada seluruh masyarakat, sehingga dinas pendidikan maupun sekolah serta mahasiswa khususnya calon peserta dapat lebih memahami tugas, memahami program kampus mengajar sebagai bagian dari program kebijakan kampus merdeka. Yang kedua, perlu adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak, pusat dan daerah, dinas pendidikan kabupaten kota, para mahasiswa, sekolah, dan dosen pendamping, serta masyarakat dalam mempersiapkan, melaksanakan implementasi program kampus mengajar. Sinergi yang lebih optimal harus selalu ditingkatkan untuk kelancaran program kampus mengajar, untuk suksesnya program di lapangan dalam rangka pendampingan kesatuan pendidikan khususnya jenjang sekolah dasar dalam rangka mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian mempersiapkan karakter peserta didik. Yang ketiga, sistem dan panduan harus lebih dipersiapkan secara teknis dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut program kampus mengajar ke depan. Yang keempat, tentunya dalam menentukan sekolah, sasaran perlu melibatkan peran dinas pendidikan. Nah, ini perlu juga digarisbawahi bahwa untuk program kampus mengajar perintis, sasaran sekolah memang kami ambil dari sekolah dasar yang masih terakreditasi B dan C. Yang tentunya dari sisi mutu, dari sisi akses juga masih harus diberikan pendampingan. Untuk itu, ke depan tentunya kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan kawan-kawan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah, kami juga sekaligus menghimbau pada kesempatan ini agar diperbaiki kualitas dapodiknya. Karena program apapun yang diberikan, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berangkat dari data yang ada. Data yang ada, yang sah digunakan sesuai perintah Presiden maupun sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya data yang bersumber dari Dapodik. Mari kita perbaiki Dapodik kita sebagai pintu masuk untuk merencanakan program-program serta pintu masuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan di satuan pendidikan. Yang selanjutnya kelima, rekomendasi yang perlu kami sampaikan dari hasil monitoring, penempatan mahasiswa juga ke depan perlu dipertimbangkan bersama sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bukan jarak rumah mahasiswa ke sekolah. Misalnya sekolah yang membutuhkan guru seni, bahasa Inggris, IT atau kesehatan dan lain-lain dapat disesuaikan sesuai calon mahasiswa yang akan ditempatkan. Yang keenam, sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, juga agar dilengkapi dengan buku saku, modul, dan lain-lain, harus sudah selesai didistribusikan ke mahasiswa atau perguruan tinggi serta ke dosen pembimbing lapangan. Yang ketujuh, aplikasi dalam pemantauan program ini
ke depan harus kita tingkatkan dan tidak terjadi kendala teknis atau error ketika digunakan. Karena pada aplikasi ini sebagai salah satu potret ketercapaian target tugas yang harus dilakukan mahasiswa dan juga dosen pembimbing di lapangan. Kedelapan, kriteria dosen pembimbing lapangan harus sesuai dengan panduan yang ada dengan cara mengikuti seleksi untuk optimalisasi pendampingan serta memiliki komitmen dalam pendampingan programnya. Dan kesembilan, dalam satu sekolah sasaran minimal ada 2 mahasiswa yang ditempatkan. Agar mahasiswa dapat bersinergi dan berbagi peran ketika di sekolah, serta dapat melakukan penilaian antar sejawat, antar mahasiswa. Dan yang terakhir, sekolah selain sekolah formal, sekolah non-formal dapat pula dilibatkan dalam sasaran program KMP. Jadi demikian Bapak dan Ibu peserta dan hadirin yang hadir pada kesempatan ini, hasil monitoring yang tentunya berasal dari responden kepala sekolah, mahasiswa, dan guru di lapangan serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sebagai responden dalam monitoring ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan mengakhiri laporan kami. Kami mengingatkan masa pandemi ini sedang mengalami peningkatan fluktuasi yang terpapar virus COVID. Untuk itu, saya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ingat pesan Ibu, 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di negeri kita tercinta. Mari kita bangun rasa cinta tanah air, mari kita bangun rasa memiliki pendidikan dan bagaimana mempersiapkan pendidikan mulai dari jenjang terendah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Dirjen, Bapak Menteri, dan para direktur serta undangan yang berbahagia. Semoga program kampus mengajar ke depan menjadi lebih baik dan tersiapkan lebih matang. Dan selanjutnya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, kami kembalikan kepada Ibu Neni selaku pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Wahyuningsih dan Ibu serta Bapak yang berbahagia. Selanjutnya kita akan saksikan kembali video dari Direktorat Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan video kreasi mahasiswa. Kami persilakan.
Mas Awi, masih ada videonya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Dina. Saya peserta KMP dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari. Saya ditempatkan di SD Impres 73 Andai, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya pribadi bangga terpilih menjadi salah satu peserta KMP dari STIKIP Muhammadiyah Manokwari. Hal menarik yang saya dapatkan selama mengikuti program ini yang pastinya sangat senang dengan suasana baru dan senang bisa bertemu dengan guru-guru dan siswa-siswi di SD Impres 73 Andai. Adapun hal menarik lainnya, kami mahasiswa KMP dipercayakan oleh para guru wali kelas untuk membuat soal penilaian akhir semester. Harapan untuk program KMP ini agar kedepannya tetap berjalan walaupun pandemi corona ini telah berakhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azale Putri, mahasiswa semester 5 jurusan PGSD Universitas Jambi yang bertugas SDN 04 Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Rekan saya Zahara Tiani dan Ahmad Alhadi. SDN 04-2 Muaro Bungo, Provinsi Jambi yang berdiri pada tahun 1930 yang dikepala sekolahi oleh Ibu Yeni Pristina, SPD. Beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 3 tahun. SDN 04 Muaro Bungo memiliki siswa-siswa yang berprestasi, di mana mereka sudah meraih beberapa juara mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Tanggal 12 Oktober 2020, saya dan rekan saya datang ke SD tersebut. SD tersebut sangatlah unik karena terdapat 2 sekolah yang saling berdekatan dalam satu lokasi. SDN 04 Muaro Bungo sudah menerapkan protokol kesehatan di mana di setiap kelasnya sudah terletak 1 galon yang berisi air yang digunakan untuk siswa mencuci tangan. Bukan hanya memiliki siswa yang berprestasi, namun guru-guru di SD tersebut juga memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Mereka mengolah bahan-bahan bekas menjadi bahan yang berguna. Sebagai contoh, ember yang tidak digunakan untuk sebagai pot bunga. Dan kain perca pun juga diolah menjadi sebuah karya tangan siswa maupun guru. Guru-guru di SD 04 Muaro Bungo sangatlah ramah, apalagi siswanya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa-siswa di sana sangatlah pintar dan aktif dalam pembelajaran, apalagi jika pembelajaran menggunakan media pembelajaran.
Alhamdulillah selama program KMP ini kami banyak merasakan manfaat. Kami dapat merasakan bagaimana cara pengajaran selama jarak jauh maupun secara tatap muka. Sangat senang karena saya bisa membantu guru-guru di SD 04 di pembelajaran. Saya belajar banyak hal dari SD tersebut. Saya Ahmad Hadi mewakili rekan-rekan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah dan seluruh staf SD 04 yang telah membantu berjalannya program ini hingga selesai. Jazakillahu khairan katsiran jazaa. Baik, terima kasih Mas Awi dan hadirin kampus. Ya, ada Mas Awi? Masih ada beberapa lagu mau diputerin, Mbak? Ya, silakan. Halo, perkenalkan saya Azizah Nurlaika Pratiwi dari Kampus Mengajar Perintis di SDN 3 Ciputat. Jarak dari rumah ke SD 3 Ciputat ini hampir 1 jam. Capek. Ternyata pas udah dijalani dan disyukuri itu ya udah enjoy aja gitu. Anaknya ada yang sulit diatur, terus ada yang masih belum bisa baca. Jadi itu sebuah tantangan untuk diri aku sendiri sih. Jadi bagaimana aku tuh harus bisa gitu membantu sekolah, membantu guru-guru. Yang aku ambil dari kegiatan KMP ini itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Hai, nama aku Agit. Aku dari Kampus Mengajar Perintis di SDN 3 Ciputat di Ciawi Gebang Kuningan. Kesan dan kesan aku selama menjalani KMP, awal-awal ngerasa capek karena jauh dari rumah, terus susah juga ngendaliin anak-anak, tapi makin kesini have fun banget, seru. Ternyata anak-anaknya bisa juga diajak asik, bisa diajak senang, bisa diajak kalau mood lagi nggak enak juga anak-anaknya ngerti. Pokoknya enak banget deh kesan-kesan di sini. Pokoknya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nama saya Putri Pakarti Melani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya salah satu peserta dari program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat selama saya mengikuti program ini. Untuk teman-teman semua harus bisa menjemput pengalaman kalian karena pengalaman tidak datang dengan sendirinya. Halo, perkenalkan nama saya Boy Rita Disani. Saya dari Universitas Siliwangi. Saya mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar Perintis di SDN 3 Ciputat, Kabupaten Kuningan. Kesan saya mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa, di mana kegiatan ini merupakan pembelajaran bagi saya secara pribadi dan juga bagi rekan-rekan saya. Pembelajaran yang bukan hanya pembelajaran semacam teori dalam kelas, tapi pembelajaran dalam dunia nyata yang memberikan suatu pengalaman, experience untuk bekal saya ke depannya. Lalu pesan saya untuk kegiatan ini ke depannya terus dilanjutkan, apalagi kegiatan ini sangatlah positif, di mana kita bisa melakukan pembelajaran secara 2 arah. Kita belajar dan juga kita bisa mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Cahyadi dari Universitas Muhammadiyah Palu mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan LPDP yang telah menghadirkan program Kampus Mengajar Perintis, di mana saya sendiri dapat berpartisipasi di dalamnya. Saya dan teman-teman dapat mengajar adik-adik yang ada di SD Impres 2 Tondo, dan kami dapat berbagi ilmu di sana dalam hal berhitung, membaca, bahkan bahasa Inggris.
Saya Sri Anissa, saya bangga mengikuti program KMP sebab program ini memberikan pengalaman, ilmu, serta dapat memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar di era pandemi ini. Mengajarkan banyak hal di setiap cerita dalam kegiatan literasi maupun numerisasi, membaca, menulis, berhitung, dan belajar bahasa Inggris. Tetap semangat buat adik-adik. Saya Dora Findra Hadian, terima kasih Kemendikbud dan LPDP. Saya sangat bangga dapat mengikuti program Kampus Mengajar Perintis di tengah pandemi ini, sebab saya dapat mengasah kemampuan saya dalam proses belajar mengajar, meningkatkan inovasi dalam setiap bahan ajar, serta saya dapat mengetahui karakter siswa yang tentunya berbeda-beda. Terima kasih KMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tebasir Setiawan Nur dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika, Ilmu dan Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada awal kegiatan ini, saya sedikit kerepotan untuk membagi waktu saya antar KKN dan kegiatan ini, karena jarak antar sekolah dan posko saya lumayan jauh, yaitu 25 km, serta akses untuk ke sana tidak mendukung. Selama kegiatan ini pula, saya mendapatkan beberapa pengalaman, yaitu kerja laporan setiap hari, mengajar anak SD, yang sebelumnya kerja laporan ini jarang saya lakukan. Bahkan untuk mengajar anak SD saja tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang berarti bagi saya, dan harus saya lakukan karena ini adalah tugas saya. Kemudian hal yang paling berkesan sama kegiatan ini yaitu ada satu hari saya terlambat ke sekolah, tapi siswa-siswi saya tetap menunggu saya depan kelas, karena dia sangat senang ketika dia ke sekolah, karena dia sudah bosan di rumah belajar dengan orang tua. Dia ingin belajar dengan guru. Ya, kenapa saya terlambat? Karena ada beberapa kendala dan beberapa kerjaan yang harus saya lakukan sebelum ke sekolah. Adapun kegiatan saya di sekolah itu bisa dilihat dari dokumentasi ini. Mungkin itu sedikit dokumentasi dari saya. Kemudian hal yang saya harapkan dalam kegiatan ini yaitu semoga kegiatan ini berkelanjut, serta pelaksana dan sekolah lebih komunikatif supaya lebih memudahkan mahasiswa dalam menjalankan tugasnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Teneni udah selesai Teh. Baik, terima kasih Mas Awi dan hadirin. Kampus Mengajar Perintis atau KMP merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa asistensi mengajar untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran di sekolah dasar berbagai desa atau kota di seluruh Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana pelaksanaan program yang dilaksanakan selama 10 minggu melalui penayangan video testimoni guru, mahasiswa, dilanjutkan dengan video praktik baik program Kampus Mengajar Perintis dan video karya mahasiswa pelaksanaan program KMP yang luar biasa. Dan perjalanan program Kampus Mengajar Perintis yang dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober hingga 18 Desember 2020 ini sangat menginspirasi dan diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengasah jiwa kepemimpinan dan karakter mahasiswa selain pengalaman mengajar dan kemampuan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Ibu serta Bapak yang kami banggakan, selanjutnya kita ikuti laporan program Kampus Mengajar Perintis dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolik sertifikat peserta program oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kepada Profesor Aris Junaidi, PhD, kami persilakan Bapak. Terima kasih banyak Bu Neni atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi, yang terhormat Dirjen PAUD Didaksmen, dan juga yang kami hormati Bapak Direktur LPDP yang juga sudah bergabung sejak tadi pagi, Ibu Direktur SD, Staf Khusus Menteri, Mas D dan Mbak Jessica yang mengawal program ini, dan juga Kepala Dinas, Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan tentu saja seluruh tim yang mengawal kebijakan Kampus Mengajar Perintis, dan tentu saja yang kita banggakan, yang selalu kita unggulkan dan banggakan seluruh adik-adik mahasiswa yang dalam ikut program Kampus Mengajar Perintis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebajikan kepada kita semua. Izinkan Bu Neni kami sharing screen untuk menyampaikan laporan singkat ya untuk program Kampus Mengajar Perintis ini. Silakan, Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh peserta pelaksanaan pelepasan Kampus Mengajar Perintis yang saya hormati, ini kami menyampaikan laporan singkat kegiatan Kampus Mengajar Perintis. Walaupun dari awal sudah disampaikan tadi oleh Mas Menteri, oleh Pak Dirjen, oleh Bu Direktur, dan semua yang sudah menyinggung terkait dengan tujuan maupun target dari Kampus Mengajar Perintis ini. Sekilas kami ulang, kami ingatkan kembali bahwa kebijakan Mas Menteri, kebijakan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini adalah memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi baik soft skill maupun hard skill agar mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, Kampus Mengajar atau kita kenal di tahun ini adalah sebagai perintis, sebagai piloting, Kampus Mengajar Perintis ini adalah salah satu bentuk dari 8 aktivitas kegiatan kebijakan Kampus Merdeka, yaitu berupa asistensi mengajar ya untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran di sekolah dasar di berbagai desa atau kota di Indonesia yang kita pilih untuk yang tahun ini. Nah, ini adalah sekilas ya untuk tujuan program ini sendiri, yaitu menanamkan empati dan kepekaan sosial ya pada diri mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Ini yang betul-betul selalu didorong ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dari satu tim dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan wawasan, karakter,
dan soft skill mahasiswa. Yang keempat, mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang kelima, meningkatkan peran dan kontribusi yang nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. Sehingga intinya dari kelima tujuan utama ini adalah memberdayakan ya mahasiswa untuk membantu proses pembelajaran di SD di sekitar desa atau kota tempat tinggalnya. Kemudian yang perlu kami laporkan juga manfaatnya apa. Nah, jadi program ini diharapkan yang memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan karakter serta mempunyai pengalaman mengajar, berkolaborasi dengan guru di sekolah dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Yaitu melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar termasuk dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah tahapan pelaksanaan program KMP. Jadi seleksi yang pertama kita lakukan pada tanggal 4 September ini adalah seleksi dan pendaftaran. Jadi mahasiswa dilakukan seleksi untuk di perguruan tinggi, ya, kemudian pendaftaran mahasiswa dan juga DPL ke Kemendikbud ya untuk verifikasi data dan sekolah. Setelah itu baru dilakukan pembekalan, yaitu pada tanggal 5 sampai 9 Oktober. Pembekalan ini adalah merupakan persiapan keberangkatan pembekalan daring, koordinasi dengan Direktorat SD dan juga yang terkait di Kemendikbud. Tanggal 5 ini adalah proses pelepasan penugasan oleh Mendikbud. Ya, penugasan langsung dan ini disampaikan oleh Mas Menteri dan kemudian tadi juga sudah dilaporkan oleh Ibu Direktur terkait dengan monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan selama mulai 12 Oktober sampai 18 Desember, yaitu penugasan mahasiswa pengajar di SD sesuai dengan kecamatan domisili. Kemudian setelah itu adalah pengumpulan PJ dan evaluasi mengajar, dan kemudian mulai 18 nanti pelaporan dan penilaian, yaitu konversi SKS mahasiswa. Lanjut, ini berarti setelah ini kami laporkan juga, inilah pada saat pesan Mas Menteri pada saat pemberangkatan atau penugasan oleh Mendikbud terkait dengan program KMP ini. Dan ini pesan yang sangat kuat oleh Mas Menteri bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah. Ini yang disampaikan karena seluruh mahasiswa ini adalah merupakan pasukan pertama yang akan turun ke berbagai macam daerah untuk membantu guru-guru kita, ya, membantu murid-murid kita, membantu orang tua kita di daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran masih berlangsung. Dan juga untuk memastikan bahwa anak-anak kita di daerah-daerah terluar dan tertinggal tidak ketinggalan. Cuma karena pandemi. Jadi impian Mas Menteri kita pertegas lagi dalam 5-10 tahun ke depan, semua mahasiswa sudah biasa. Berarti nanti di berbagai macam negara di dunia, melihat Indonesia sebagai negara pertama yang volume daripada mahasiswa yang mendedikasikan waktunya untuk mengajar generasi berikutnya itu tertinggi di dunia. Itulah mimpi Mas Menteri. Dan juga teman-teman yang ada di sini adalah generasi pertama yang akan melakukan ini. Inilah pesan yang sangat kuat oleh Mas Menteri. Dan juga kampus mengajar ini akan menjadi program terbesar pemerintah untuk bisa memastikan bahwa jagoan-jagoan mahasiswa kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran generasi berikutnya. Jadi luar biasa ya pesan yang disampaikan, dan ini masih sebagai perintis, dan ke depan tahun depan 2021 akan menjadi program nasional setelah nanti evaluasi dari kegiatan ini. Nah, kalau kita lihat pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa, ini ada pada saat pembekalan ada 2.500 mahasiswa dan narasumbernya yang sangat-sangat kompeten dan pakar di bidangnya ada 17 orang.
Materinya luar biasa ya, yaitu memberikan pesan peran mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh, strategi pembelajaran luring dan daring, konsep pembelajaran literasi dan numerasi, kegiatan literasi dan numerasi berimbang, dan memahami kemampuan murid dengan menggunakan asesmen diagnostik, dan implikasi asesmen dalam pembelajaran, adaptasi sosial dan komunikasi dalam sektor pendidikan, dan tema ataupun materi yang terakhir adalah keilmuan dasar COVID-19 ini. Jadi 17 narasumber ini memberikan pembekalan kepada 2.500 mahasiswa kita. Nah, inilah pelaksanaannya. Ya, perlu kami laporkan di sini pelaksanaannya mulai 12 Oktober sampai 18 Desember, yaitu dari 2.500 tadi kita ada beberapa yang mengundurkan diri sehingga total mahasiswa yang ikut di dalam program Perintis ini adalah 2.390 mahasiswa. Juga terdiri dari 89 perguruan tinggi negeri dan swasta, ada dosen pembimbing lapangan sebanyak 237, ada 692 sekolah dasar yang menjadi sasaran ya atau menjadi tempat kampus mengajar, terdiri dari 277 kabupaten kota dan 32 provinsi. Hasil program Kampus Mengajar Perintis ini tadi luar biasa, ya sudah kita saksikan bersama, video testimoni, praktek baik, dan juga karya yang dihasilkan. Ini kita apresiasi kepada seluruh peserta mahasiswa yang sudah menjalankan ini dengan luar biasa. Hasilnya adalah tumbuhnya empati, ya, kepekaan sosial, keterampilan berpikir, problem solving, karakter, dan juga soft skill mahasiswa. 2 adalah inovasi pembelajaran di sekolah dasar, 3 inovasi adaptasi teknologi, dan yang keempat inovasi administrasi sekolah dan pembelajaran. Nah, kemudian tak lupa dengan hasil luar biasa yang sudah dilaporkan dari tadi ditutup oleh Mas Menteri di dalam pembukaannya dan juga Pak Dirjen dan juga Ibu Direktur, kita dengan program selesainya untuk Kampus Mengajar Perintis ini, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas peran dan kerja kerasnya dalam mensukseskan program Kampus Mengajar Perintis. Ini kami sampaikan mewakili Bapak Dirjen. Yang pertama adalah Direktur Utama LPDP. Dan Bapak Ibu dari jajaran LPDP yang telah membantu mendanai program Kampus Mengajar Perintis. Tidak hanya proses pendanaan, tapi proses seleksi, ya, proses menyusun rancangan sampai ini program ini berjalan, sampai semuanya bisa diberikan. Ini luar biasa. Ini apresiasi yang luar biasa kepada LPDP dan seluruh jajarannya. Terima kasih banyak. Yang kedua, ini ucapan terima kasih kami, pimpinan dan staf Direktorat Bilmawa Dijen Dikti, semuanya dari koordinator, subkoordinator, tim IT, dan semua yang sudah membantu membackup kegiatan ini luar biasa, kita mengapresiasi. Direktorat SD, Dijen PAUD, Dikdas, Dikmen, Kemendikbud yang telah bekerja sama, tadi disampaikan Pak Dirjen PAUD bahwa ini adalah program kolaborasi yang luar biasa, program kementerian, Kemendikbud yang betul-betul disokong bersama-sama. Tidak hanya dirjen, tapi juga seluruh jajaran ke bawahnya, ya, koordinator, subkoordinator, staf, tim IT yang luar biasa. Hampir setiap minggu kita meeting untuk mengupdate ini kegiatannya, Mbak Jessica, Mas Dey, semuanya ini luar biasa. Kami apresiasi yang luar biasa. Yang ketiga, ini tanpa ada dukungan pemerintah daerah kabupaten kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan kabupaten kota di 32 provinsi yang telah memfasilitasi dan memberikan izin kegiatan ini. Ini juga kita apresiasi bahwa ini adalah tim kolaborasi yang luar biasa. Jadi tentu saja Mas Menteri tadi sudah menyampaikan ini adalah luar biasa. Ya, jadi terima kasih. Yang keempat tentu saja Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah berperan dalam program Kampus Mengajar Perintis. Kita harapkan tahun depan lebih masif lagi jumlahnya, lebih banyak yang berkiprah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang mengizinkan mahasiswanya untuk program ini.
Yang kelima tentu saja Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang luar biasa di dalam melakukan proses pembimbingan, pelaporan, assessment, ya ini luar biasa. Ya dengan sabar dan penuh tanggung jawab telah membimbing para mahasiswa. Luar biasa apresiasi kita. Yang keenam Bapak Ibu kepala sekolah, sekolah dasar dan Bapak Ibu guru yang berkenan menyambut dengan hangat teman-teman mahasiswa serta berkolaborasi dan berbagi dengan para mahasiswa. Inilah yang bisa kami sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa dan tentu saja kami mohon maaf selaku penanggung jawab tim koordinator dari semua Kemendikbud mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tingkah laku mahasiswa yang kurang berkenan dan semuanya yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya kira. Dan ini terakhir, khusus kepada adik-adik mahasiswa, saya sampaikan. Tadi Mas Menteri juga menyampaikan bahwa sejarah telah mencatat bahwa saudara adalah generasi-generasi perintis pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah tetap berlangsung meskipun di tengah pandemi. Saudara, adik-adik mahasiswa juga perintis proses pembelajaran dari generasi muda, anak-anak kampus, ke generasi yang lebih muda untuk memastikan tumbuhnya generasi masa depan. Jaga terus semangat ini. Semoga program ini memberikan nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya generasi-generasi pelopor pembangunan di masa datang. Jayalah mahasiswa Indonesia. Salam sehat, salam all the best. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aris, ada penyampaian sertifikat secara simbolik kepada dua mahasiswa dan dua dosen pendamping, monggo Pak. Ya, terima kasih sebagai penutup sebelum di acara resmi ditutup bahwa kami akan menyerahkan secara simbolik bahwa hari ini adalah penarikan ya mahasiswa peserta kampus mengajar perintis. Tidak bisa semuanya kami berikan, tapi secara simbolis kami akan memberikan sertifikat ini kepada yang pertama adalah kepada Maritza Nur Audina dari Universitas Negeri Malang. Selamat telah menyelesaikan kampus mengajar perintis tahun 2020. Semoga sukses karir ke depannya, kembali ke kuliah dan selesai tepat waktu. Dan ini adalah materi-materi yang kami sampaikan dan dilampirkan di dalam sertifikat apa yang sudah dilakukan selama kampus mengajar perintis. Terima kasih kepada sekali lagi kepada Saudari Maritza Nur Audina. Yang kedua, kami berikan kepada Saudari Maria Jessica Maturbongs dari Universitas Musamus. Selamat, ini sebagai simbolik karena tidak mungkin dalam hari ini kita berikan semua, jadinya cukup dua, Saudara Maritza dan Maria Jessica Maturbong dari Universitas Musamus. Selamat, semoga sukses untuk karir ke depannya. Yang berikutnya, kami akan memberikan secara simbolis, yaitu untuk sertifikat bagi DPL kita. Yang pertama, kepada Bapak Wawan Supriyanto Nadra dari Universitas Kairun. Terima kasih Bapak atas jasanya ya di dalam partisipasinya sebagai dosen pembimbing lapangan kampus mengajar perintis tahun 2020. Yang kedua kepada Ibu Eka Widyawati dari Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih Ibu atas jasa partisipasi dan kerjasamanya dalam hal ini sebagai dosen pembimbing lapangan kampus mengajar perintis tahun 2020. Sukses untuk Bapak dan Ibu untuk karir dosen ke depannya. Terima kasih. Demikian saya kira seluruh rangkaian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Neni untuk sebagai pembawa acara. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Aris Junaidi yang telah menyampaikan laporannya sekaligus memberikan sertifikat secara simbolis kepada Meriza Nur Audina dari Universitas Negeri Malang dan Maria Jessica Maturbongs dari Universitas Mosamus Merauke, kepada dua perwakilan mahasiswa dan kepada dua dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Wawan Supriyanto Nadra dari Universitas Hairun Ternate dan Ibu Eka Widiawati dari Universitas Borneo Tarakan. Sekali lagi selamat kepada para penerima sertifikat secara simbolis. Dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait program Kampus Mengajar Perintis yang sekaligus menyerahkan sertifikat secara simbolis yang akhirnya menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dengan demikian, selesai sudah acara penarikan mahasiswa dan penutupan program Kampus Mengajar Perintis tahun 2020. Semoga program ini dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar selama kondisi darurat masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat direalisasikan dengan baik, sehingga tujuan pendidikan tinggi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing bagi bangsa dapat diwujudkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak semua, dan khusus kepada adik-adik mahasiswa alumni program Kampus Mengajar Perintis 2020, Anda bisa menyampaikan video hasil karya KMP-nya kepada Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial kami, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook Ditjen Dikti. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sekali lagi terima kasih atas nama Ditjen Dikti dan Ditjen PAUD Dikdasmen. Kami mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker tentu saja. Akhirnya, marilah kita akhiri acara dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sukses ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Neni.